Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lumban Tobing dengan NIM 122-24054 dari kelas TTKI 09. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan TTKI saya, yaitu pengembangan alat miniatur hydrocyclone untuk pemisahan pasir dari fluida produksi minyak dan gas. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah pasir dalam fluida produksi migas dapat menyebabkan kerusakan peralatan seperti pipa dan pompa. Nah, hydrocyclone adalah alat industri yang memisahkan pasir dengan memanfaatkan gaya sentrifuga. Jadi, miniatur hydrocyclone yang akan kita buat dibutuhkan sebagai versi sederhana untuk edukasi dan eksperimen laboratorium. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada tiga. Yang pertama, bagaimana prinsip pekerja miniatur Lysander hydrocyclone dapat memisahkan pasir dari fluida produksi. Yang kedua, sejauh mana efektivitas alat miniatur ini dalam memisahkan pasir dengan variasi aliran fluida. Dan yang ketiga, faktor apa yang paling berpengaruh pada efisiensi pemisahan pada miniatur hydrocyclone. Untuk tujuan penelitian kali ini ada tiga juga, yaitu merancang dan membuat alat miniatur hydrocyclone. Yang kedua, menguji efektivitas alat memisahkan pasir. Yang ketiga, menganalisis pengaruh desain dan aliran terhadap hasil. Untuk metode, ada penelitian menggunakan metode deskriptif eksperimental dengan merancang, membuat, dan menguji alat, serta menganalisis data kuantitatif dan kualitatifnya. Dan teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu yang pertama studi literatur pada buku dan jurnal terkait hydrocyclone, dan yang kedua, observasi eksperimen alat dan mencatat hasilnya. Kita lanjut ke teori dasar. Prinsip kerja hydrocyclone sendiri itu sebenarnya simple. Hydrocyclone bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh aliran fluida yang masuk secara tangensial ke dalam ruang silinder alat, seperti yang bisa kita lihat prototipenya pada gambar di sebelah kanan. Aliran ini membentuk pusaran berkecepatan yang sangat tinggi, yang menyebabkan partikel beratnya seperti pasir, batuan, terdorong ke dinding dan bergerak ke bawah melalui saluran yang disebut underflow, sementara fluida yang lebih ringan mengalir ke atas melalui overflow. Nah, proses ini berlangsung tanpa komponen mekanis dan memungkinkan pemisahan padat cair secara kontinu dan efisien. Komponen alat miniatur terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu inlet, badan silinder, bagian kerucut, overflow, underflow, dan vortex finder. Inlet digunakan untuk mengarahkan fluida masuk secara tangensial, agar terbentuknya pusaran-pusaran tadi. Badan silinder dan kerucut membentuk aliran spiral, sementara overflow dan underflow menjadi jalur keluar dan keluarnya fluida. Vortex Finder membantu menstabilkan aliran dan mengarahkan cairan ke outlet atas. Dan parameter desain yang berpengaruh pada desain hydrocyclone ini dipengaruhi oleh diameter inlet dan outlet, sudut kon, serta rasio panjang terhadap diameter. Kecepatan aliran fluida juga berperan penting. Semakin tinggi kecepatannya, semakin besar gaya sentrifugal yang terbentuk. Namun, jika alirannya terlalu cepat, dapat menimbulkan turbulensi yang justru menurunkan efisiensi. Selain itu, ukuran dan densitas partikel juga mempengaruhi keberhasilan pemisahan. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu analisis. Nah, komponen utama alat seperti yang dapat kita saksikan pada gambar di sebelah kanan, alat miniatur hydrocyclone terdiri dari 6 komponen utama. Ada inlet berfungsi sebagai jalur masuk fluida, bagian silinder menjadi tempat terbentuknya gaya sentrifugal, bagian kerucut untuk memperkuat pusaran dan mengarahkan partikel ke bawah. Overflow untuk saluran keluar fluida bersih, underflow keluaran partikel berat seperti pasir dan batuan tadi, dan yang terakhir, vortex finder berfungsi menjaga kestabilan aliran dan memisahkan zona fluida bersih dan partikel padat. Nah, untuk prosesnya sendiri dirakit menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol plastik bekas, corong plastik, pipa dan selang kecil, serta perekat tahan air. Desain alat disesuaikan dengan prinsip kerja hydrocyclone industri, yaitu menghasilkan aliran pusaran dalam ruang silinder dan kerucut. Saluran inlet dibuat miring agar menghasilkan pusaran, sementara overflow dan underflow disiapkan untuk mengalirkan hasil pemisahan. Cara penggunaannya cukup simpel juga. Penggunaan miniatur hydrocyclone dimulai dengan menyiapkan campuran air dan pasir sebagai fluida simulasinya.
Campuran ini dialirkan ke dalam alat melalui inlet secara tangensial. Nah, baik, kali ini kita menggunakan pompa yang cukup besar. Saat fluida berputar di dalam alat, pasir akan terdorong ke bawah dan keluar melalui underflow. Sementara air yang lebih jernih mengalir ke atas melalui overflow. Hasil dari dua saluran ini kemudian dikumpulkan dan itu yang menjadi bahan analisis kita. Nah, setelah hasil-hasil tadi dikumpulkan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa miniatur hydrocyclone ini berhasil memisahkan pasir dari fluida dengan efisiensi mencapai 96,5%. Cukup tinggi, namun memang tidak 100%. Yang pasir-pasir tadi terkonsentrasi pada underflow, sementara overflow mengandung air yang jauh-jauh lebih jernih. Meskipun dibuat dari bahan sederhana, namun alat ini mampu menunjukkan prinsip kerja dan efektivitas yang mendekati alat industri, sehingga sangat cocok sebagai media pembelajaran teknik perminyakan. Untuk kendala tersendiri, ada 4 yang menjadi poin besarnya. Yang pertama itu tekanan aliran yang kurang kuat. Jadi kalau tekanan alirannya kurang kuat, perputarannya tidak maksimal. Yang kedua ada desain inletnya belum presisi. Jadi arah masuk fluida, arah keluar fluida, arah pusarannya tidak sinkron dan kurang stabil. Jadi efisiensinya sangat-sangat rendah. Underflow-nya juga, yang ketiga itu ada underflow yang sering tersumbat. Bukan bawahnya itu terlalu kecil, jadi mudah tersumbat pasir saat alirannya nggak lancar, gitu. Dan yang keempat itu ada kebocoran sambungan. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan tidak presisi yang maksimal, jadi kebocoran-kebocoran kecil itu sangat berpengaruh dalam analisis penelitian kali ini, gitu. Jadi kesimpulannya, miniatur hydrocyclone yang dikembangkan terbukti mampu memisahkan pasir secara efektif menggunakan prinsip gaya sentrifuga. Alat ini berhasil meniru mekanisme pemisahan skala industri, meskipun dalam ukuran kecil dan bahannya sederhana. Faktor desain geometri dan kecepatan aliran terbukti sangat mempengaruhi hasil pemisahan. Alat ini layak dijadikan media pembelajaran di laboratorium teknik. Sekian presentasi TTKI saya, semoga membantu dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.